Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Seram Abdril. Hari ini kita berada di gedung rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Tongkorapat Tangerang. Hari ini kita akan mengikuti rapat mereka tentang pergantian alat kelengkapan dewan. Semoga yang terpilih nanti merupakan orang-orang yang terbaik di dewan ini dan menjadikan sebuah motivasi baru untuk Kabupaten Tongkorapat Tangerang dan dapat bekerjasama lah dengan pemerintah kabupaten supaya kabupaten kita ini terlihat atau kondisinya lebih baik dari 2,5 tahun yang berlalu ya. Ini merupakan paruh daripada jabatan mereka, yaitu 2,5 tahun mereka akan melakukan pergantian akadinya, dan hari ini alhamdulillah rapat mereka sudah akan dilaksanakan, dan mudah-mudahan rapat ini berjalan tertib, aman, dan tidak ada hal-hal yang negatif dalam suatu gerakan ini, dan rapat ini dapat menghasilkan pimpinan dewan atau alat kelengkapan dewan yang lebih baik lagi lah dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dalam channel ini untuk waktu sementara ini. Namun nanti akan kita konfirmasikan kembali lah hasil daripada rapat ini, hasil dari keputusan ini, siapa yang terpilih menjadi ketua komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Semoga mereka bisa bekerja sama lah dengan masyarakat, dengan pemerintah Kabupaten Bali, dan menjadi mitra mewakili, benar-benar mewakili rakyat Kabupaten Tongkorapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda kita pada hari ini adalah untuk melakukan daripada rolling alat kelengkapan dewan sesuai dengan daftar hadir yang disampaikan oleh saudara sekretaris DPRD, bahwa jumlah anggota dewan yaitu 25 orang, hadir 24 orang. Dengan demikian forum tercapai, rapat kami buka dan terbuka untuk umum. Yang semula satu praksi menjadi 2 praksi, baik karena pengurangan maupun karena pembentukan praksi baru, yaitu maka praksi yang bersangkutan harus mengajukan daripada personil dan anggota praksinya dari partai masing-masing yang tergabung dalam praksi tersebut. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada praksi yang semula menjadi satu praksi, sekarang sudah terjadi pembentukan praksi baru atau pemekaran istilah Pak Jamran, untuk menyampaikan kepada pimpinan struktur praksinya, termasuk partai-partai yang bergabung dalam praksi tersebut. Untuk praksi gabungan yang pertama, yaitu praksi gabungan Bintang Pembangunan ya, praksi. Karena sekarang sudah ada nama, kalau kemarin aku sebut praksi gabungan A, itu sudah disampaikan. Nanti kami bacakan berbarengan dengan praksi gabungan yang baru, yang kami belum tahu namanya. Kami sampaikan, kami persilakan, rembuklah, kita skor berapa menit? 5 menit beda. Ini sedang diskor, kita terus untuk mengikuti rapat ini dalam kondisi diskor ya. Kita tunggu lagi keputusan mereka. Semoga rapat ini benar-benar menentukan akadi yang akan datang ini greget lah dalam bekerja untuk ya. Kita akan dilanjutkan. Bendahara praksi dan Haji Alamsa, sarjana hukum, anggota praksi.
Dengan demikian, fraksi gabungan Gerakan Bintang Pembangunan ini sah menjadi fraksi di DPRD Kabupaten Pali. Yang kedua, yaitu penyampaian usul pembentukan fraksi baru dengan nama yang merupakan pemekaran atau pembentukan fraksi ini merupakan pembubaran daripada fraksi Ganas Bersaudara dengan nama fraksi adalah fraksi gabungan hati, sambil ulangi, fraksi gabungan nasional hati Indonesia dengan komposisi keanggotaan fraksi terdiri dari 1. Haji Husni Tamrin, Ketua Fraksi dari Partai Hanura. Yang kedua, Saiful Hamid, Sekretaris Fraksi dari Partai Perindo. Yang ketiga, Supardi, Bendahara Fraksi dari Partai Nasdem. Yang keempat, Zulriyardi Sofian SHMH, anggota fraksi dari Partai Perindo. Yang kelima, Iip Fitriansa STMT, anggota fraksi dari Partai Nasdem. Dengan demikian, pengusulan pembentukan fraksi ini sah dan diterima menjadi fraksi di DPRD Kabupaten Penuka Abang Pematang Hilir. Dengan terbentuknya satu fraksi baru dari fraksi gabungan ini, dengan demikian maka fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Penuka Abang Pematang Hilir terdiri sebagai berikut. Yang pertama, fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, fraksi Partai Golongan Karya. Yang ketiga, fraksi Partai Demokrat. Yang keempat, fraksi Partai PKS. Yang kelima, fraksi Gabungan Gerakan Bintang Pembangunan. Dan yang keenam, fraksi Gabungan Nasional Hati Indonesia Bersatu. Dengan demikian, ketujuh fraksi ini adalah sah menjadi fraksi di DPRD Kabupaten Penuka Abang Pematang Hilir. Kami sampaikan bahwa dengan terbentuknya satu fraksi baru ini, berarti fraksi kita ada 6 fraksi. Dengan demikian otomatis sesudah ini kita akan merubah tatib kita. Karena di dalam peraturan tata tertib kita, di dalam fraksi itu fraksi hanya 5, yaitu 1 fraksi gabungan dan 4 fraksi utuh. Jadi nanti setelah ini Pak Sekwan kita rubah, dan memang pada saat ini kita harus merubah tatib karena ada beberapa penyesuaian. Penyesuaian pertamanya termasuk salah satunya ini. Dan yang kedua, Pak Sekwan diingatkan lagi, perubahannya membagi nanti komposisi fraksi ini ke dalam SK yang ditetapkan. Setelah itu baru kita masing-masing fraksi mengajukan usul nama masing-masing fraksinya ke dalam AKD yang ada di DPRD Kabupaten Pali. Yang pertama untuk Komisi 1, yang kedua untuk Komisi 2, yang ketiga untuk Komisi 3, yang keempat untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan yang kelima untuk Badan Anggaran, baru mengisi Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pali. Khusus untuk pengisian Badan Anggaran dan Badan Musyawarah ini tidak ada masalah, karena tinggal bagi baik. Karena seluruh kita dibagi 2, sebagian masuk dari Badan Musyawarah, sebagian masuk dari Badan Anggaran. Nah, yang jadi bukan menjadi masalah, yang mungkin agak menjadi pembahasan masing-masing fraksi nanti silakan mengisi di AKD di luar Badan Anggaran dan Badan Musyawarah, karena di situ ada batasan jumlahnya. Nah, karena kita sudah menetapkan seperti tahun yang lalu bahwa komisi di tahun yang lalu, periode yang lalu, di periode yang lalu komisi kita, karena jumlah anggota dewan kita adalah 25, dikurangi pimpinan 3, tinggal 22, dibagi dengan 3 komisi, berarti ada yang genap nanti. Yang genap masuk kayak jumlahnya 8. Kita tahun
2014-2019, mungkin yang kita ingat semua yang terdahulu, yang 8 adalah Komisi 3, Komisi 2. Kemudian kita sepakat lagi pada saat 2019-2024, insya Allah sampai selesai, kita sepakat bahwa yang 8 adalah Komisi 1. Jadi untuk kawan-kawan dari fraksi, pengisiannya kita sepakati lagi, yang 8 berarti usulannya ke Komisi 1, Komisi 2 7, Komisi 3 7. Cara pengusulannya, kami minta pengertian kita semua. Fraksi yang jumlahnya 3 orang tidak ada masalah, berarti tinggal nyeplok satu-satu. Komisi 1 1, Komisi 2 1, Komisi 3 1. Umpamanya fraksi PDI Perjuangan 3 orang. Nanti silakan ketua fraksi yang mengaturnya. Komisi 1 siapa, Komisi 2 siapa, Komisi 3 siapa. Nah, yang jadi perlu pertimbangan kita adalah komisi yang fraksi yang jumlahnya lebih dari 3 orang. Umpamanya fraksi Demokrat. Nah, ini kan lebih dari 3 orang. Karena ada 5 orang di sana, dikurangi 1 pimpinan berarti 4 orang. Nah, silakan 4 orang ini mengisi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati. Berarti Komisi 1 8, Komisi 2 7, Komisi 3 7. Berarti fraksi Demokrat dia mengusulkan 2 orang untuk di Komisi 1. Begitu. Kira-kira Silwo. Terima kasih. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya bahwa kesepakatan yang pertama bahwa Komisi 2 itu pernah keanggotaan dari komisi ini berjumlah 8 orang. Kemudian kesepakatan yang berikutnya posisi 8 orang di Komisi 1. Kalau menurut saya alangkah baiknya apabila posisi yang sekarang, kesepakatan yang sekarang 8 orang anggota itu di Komisi 3. Karena jadi semua komisi pernah beranggotakan 8 orang. Terima kasih. Terima kasih. Sebenarnya kemarin sudah kami bicarakan dengan pimpinan, termasuk dengan sebagian kawan-kawan, tapi karena kita kemarin katanya 1 periode keanggotaan dewan, nah jadi kita tetapkan juga 1 periode keanggotaan dewan. Itu kira-kira ya. Karena kemarin kita teringat Pak Haji Amran, Pak Tuti Ilsan, mungkin Pak Suwarno, Pak Mulyadi. Kita kemarin kan 1 periode ya, bukan setengah periode. Nah, oleh karena itu, kalau ini kita harus buat kesepakatan baru. Tapi saya tidak sendiri ya. Kami coba mau mana pimpinan kira-kira. Apakah kita tetap sesuai dengan yang lama? Jadi begini, mungkin untuk kita 1 periode, ya, 1 periode. Karena kemarin itu 1 periode isinya di Komisi 2, sekarang Komisi 1, periode yang akan datang insya Allah semuanya duduk, baru di Komisi 3. Kira apa itu ya? Cocok? Oke, cocok. Berarti itu. Kemudian berarti ada lagi fraksi yang jumlahnya lebih dari 3 orang anggotanya, seperti fraksi gabungan apa namanya? Nah, berarti untuk mengkelopkan 2 supaya Komisi 1 8, berarti dia mengajukan 2, tidak bisa naik ke 3. Komisi gabungan Gerakan Bintang Pembangunan, demikian juga. Karena kita mau menyatukan jadi 8, berarti di situ mengajukan 2. Baru sisanya lagi, ada lagi, baru mengajukan 2 di Komisi 3, sisanya. Ya, kukira itu ya mekanisme. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan masing-masing fraksi membuat usulan. Kita skor 10 menit, Pak. Jangan lama itu.
Saat ini Ya, masing-masing. akan skor lagi 10 menit. Kami skor Dan kita masih menunggu 10 menit paling lama untuk mengajukan nama-nama fraksi, anggota fraksi yang akan duduk di ini dulu ya, kita bertahap dulu ketua di AKD komisi 1, 2, dan 3. Karena fraksi ya, juga sudah AKD bertambah. komisi Kemarin 5, sekarang yang 3 AKD, 4 AKD nanti dan komisi lah yang agak ini. tambahan fraksi. Oleh karena itu kita masih Ya. menunggu ya hasil Komisi. daripada Silakan. Rapat kami skor 10 menit. Oke, rapat sudah di skor 10 menit, kita tunggu lagi. Berarti fraksi pun yang berhak mengusulkan adalah Demokrat, ya, 2 di komisi 1. Kalau memang masih kurang, baru komisi yang berikutnya. Berarti fraksi gabungan. Nah ini mohon maaf Pak Haji Tamrin, fraksi gabungan ini kan dua fraksi gabungan ya. Gabungan yang pertama jumlah komposisi anggota itu 5 orang. Nah, gabungan yang kedua ada jumlah anggota yaitu 4 orang. Nah jadi kalau kita sepakat tidak kan? Gimana kalau pengajuannya karena fraksi yang pertama 5 orang, baru kali fraksi yang kedua 4 orang yang mengajukan 2. Nah, kalau aturan tertulis tidak ada ini. Yang jelas itu aturan tertulis fraksi induk dulu. Setelah itu baru fraksi berarti gabungan. Kalau memang nanti ada komposisi yang ditambahkan anggotanya, fraksi induk dulu yang mengajukan yang lebih dari anggota komisi. Nah ini adalah lepas Demokrat mengajukan dan Demokrat mengajukan 2 di komisi 1. Sekarang kalau masing-masing fraksi gabungan mengajukan 2 di komisi 1 ini lebih. Nah masalah aku mau mana lah kalau sepakat ya. Aku bukan meniadakan kompromis fraksi 1 gabungan 1 dan fraksi gabungan 2, makanya kita berdasarkan kurang banyaknya dulu. Terus sepakat. Ini Pak Betul. Kami fraksi gabungan. Memang posisi sekarang ini memang ketuanya fraksi saya. Ya. Nah, kami sebagai ketua tidak bisa memutuskan sendiri. Nah, tentunya kami mau tambah lagi ya, tambah aksi ya. Jadi minta waktu sebentar. Ya. Mari kita. Kalau satu juga gabungan bintang gabungan gerakan bintang pembangunan Joyka juga bisa. Yaitu gabungan hati nasional hati Indonesia, nah itu duit mulai. Jadi 9, seharusnya 1 yang duitnya itu ngajuin komisi yang IG. Nah, terus Pak Ketua, nanya Pak, itu kan 9 kan? Berarti ada komisi yang kurang dari 7. Nah itu ya posisi sekarang ini komisi mana yang kurang? Nah, komisi 2. Nah, saya minta waktu sebentar Pak. Siap. Saya skornya Asula. Tapi ini ada usulan. Karena bukan memang orang 3, karena 1-nya lewat WA tadi. Nah, ini kan pecahan dari istilah itu fraksi induk, fraksi gerakan pembangunan nasional dan terus-terusnya ya. Nah, jadi ada pemecahan. Nah, di dalam aturan posisi yang induk itu tidak harus berdiri sebagai induk kan? Nah, seperti itu kan? Nah, alangkah bagusnya ini kan? Ya induk jadi induk lah. Ya, jadi induk tetap jadi induk. Mungkin yang pemekaran, ya mohon maaf, ya mungkin toleransinya. Demikian, terima kasih Pak. Jadi yang gabungan mana? Jadi begini, aku sama baik kita ya, dekati istilah ini. Dibahas masalah induk dengan pemekaran.
Setahu saya kalau induk itu nama tetap, tapi di sini fraksi Ganas itu bubar menjadi dua dengan nama sendiri-sendiri. Kalau memang dia pemekaran, berarti Ganas tetap namanya tetap utuh. Oke, Terima kasih. jadi aku tuh udah meluruskan gawe ini lah. Maksud aku tuh, aku baca dulu surat ini, surat yang kami terima ada sehubungan dengan adanya pemisahan atas keinginan dan kesepakatan anggota fraksi gabungan Gerakan Nasional Pembangunan Indonesia Bintang Kerakyatan fraksi Ganas bersaudara DPRD Kabupaten Pulau Abang Matang Ilir 2019-2024, maka dengan ini kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Abang Matang Ilir bahwa nama-nama tersebut dibawahi tidak tergabung lagi dalam fraksi Ganas bersaudara, yaitu segala macam. Oleh sebab itu secara serta-merta dan penuh kesadaran dan tanggung jawab anggota-anggota lainnya seperti segala macam, seperti 1-4 ya, akan mengganti nama fraksi Gabungan Gerakan Nasional Pembangunan Indonesia Bintang Kerakyatan Ganas DPR Kabupaten Palawi secara sesegera mungkin dan akan disampaikan kepada pimpinan. Demikian disampaikan dan kerjasamanya ucap terima kasih. Nah, jadi ini aku lurus gawe seluruhnya benar. Jadi kalau yang namanya sesuatu organisasi tetap berdiri utuh, kalau dia anggotanya hanya 2/3 yang bubar. Ya, kalau anggotanya lebih dari 50% bubar, itu namanya bubar gade. Ya, makanya di dalam suatu saham yang saham mayoritas itu harus 51. Berarti yang minoritas 49. Kalau 51 bubar, berarti yang lainnya bubar. Nah, oleh karena itu Pak Jamran, berarti fraksi ini tidak ada lagi semuanya bubar karena yang keluar dari Ganas kata Pak Amran tadi itu melebihi dari 50% dari jumlah anggota fraksi yang lama. Aku cuma melurusnya Pak ya. Nah oleh karena itu kita katanya salah benar gak ya? Oleh karena itu menurut aku koordinasi dengan pimpinan mana kalau kita urutkan model itu kalau setuju. Ayo tinggal 2 fraksi dulu lagi, mana yang sadar? Kira-kira fraksi yang hati nurani atau fraksi pembangunan bersatu? Saya sampaikan tadi, dengan terbentuknya fraksi gabungan terpecah bubar jadi 2 fraksi, berarti di tatip kita nanti harus kita rubah untuk masukkan fraksi yang baru ini. Betul pimpinan, saya sepakat pimpinan, Entar dulu ya. Untuk masukkan fraksi yang baru ini, yang lain tidak ada yang dirubah. Tapi kalau kita berubah tatip kemarin, fraksi belum terbentuk. Fraksi ini kan belum terbentuk, baru terbentuk hari ini. Nah oleh karena itu, untuk menambah di jumlah fraksi di DPRD Kabupaten Pali masuk ke dalam tatip, di peraturan tata tertib kita, ya itu nanti kita rubah masuklah fraksi hati nurani nasional hati nurani. Jadi bukan tatip cara pemilihan yang salah. Tidak. Terus izin pimpinan. Ya mohon maaf ini begini Pak pimpinan. Tatip itu kan karena ada perubahan, artinya di tatip yang baru ini ada fraksi baru. Ada fraksi baru dalam tatip ini. Artinya tatip yang fraksi baru ini belum terpecah dan ini judul fraksi juga berbeda Pak. Cuma nama-nama, cuma sekedar nama memang kecil nama persoalan ini, cuma sekedar nama. Memang betul kalau kita sepakat, tapi saya mohon maaf, ini paripurna, artinya kita berpedoman kepada tatip. Ini melanggar kalau kita teruskan, karena memang kecil ketua, tapi karena ada perubahan, memang kecil cuma perubahan sekedar nama fraksi baru dan fraksi ini juga yang fraksi Ganas tadi bubar ini. Tidak ada lagi dalam tatip kita itu fraksi Ganas. Artinya kita pemilihan ini melanjut ke tatip itu ada fraksi Ganas dalam itu, di dalam tatip lama kita itu. Ya kalau bisa dirubah sekarang. Ini saya tambahkan Pak. Baik. Sebentar Pak Muledi.
Terima kasih pimpinan rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Haji Ubaidillah maupun yang disampaikan oleh Pak Ketua yang sekaligus pimpinan rapat, sebenarnya semuanya itu benar dan bagus, hanya salah persepsi. Artinya, bagaimana kita mau memasukkan sesuatu di dalam tatib kalau sesuatu itu belum kita sahkan? Artinya Pak Haji Ubay, kita sahkan dulu. Setelah kita sahkan, baru bisa masuk ke dalam tatib yang akan kita sahkan bersama-sama. Kalau kita mengesahkan tatib, ini belum terjadi, kecuali sesuatu langkah-langkah kerja. Ini pengesahannya dulu. Jadi bagaimana kita mau mengesahkan masuk dalam tatib, sedangkan pengesahannya belum. Setelah sah, baru kita masukkan dalam tatib bahwa fraksi yang kita sahkan tadi berjumlah sekian, yang tetap sekian, yang gabung menjadi, baru kita masukkan di dalam tata tertib. Mungkin itu Pak Ubay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan. Lagi, Lanjut. kita kemarin rasaku mengilah juga. Kita bentuk sudah ada, baru kita ngesahkan tatib. Tidak, kita ngesahkan tatib dulu kemarin. Kenapa kita ngesahkan tatib dulu? Tahu judulnya? Rasaku, udah. Makanya saya berani memimpin rapat ini karena nanti setelah ini kita robah tatib karena tatib kita ada fraksi baru. Oke, terima kasih. Izin pimpinan, mohon maaf, beribu kali maaf. Pimpinan yang lebih paham mengenai ini ya, aturan ini. Karena tatib itu, rasa kita konsultasi dengan siapapun. Tatib ini apalagi tatib kan diparipurnakan pengesahan tatib. Tatib, bukan perda tatib kita. Nah itu. Nah jadi artinya harusnya kita bentuk tatib dulu. Karena ada perubahan di sini. Nggak masalah, kita bentuk tatib dulu. Nah itu. Karena Pak Ketua mohon maaf, di sini kita di orang. Saya tanyakan apakah kita lanjutkan rapat ini atau skor? Ayo. Silakan Pak Budi baca. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam hal ini saya akan membacakan usulan dari fraksi-fraksi untuk komisi-komisi. Yang pertama, Komisi 1. Jodika, sarjana ekonomi dari fraksi Golkar. Mulyadi STP dari fraksi PD Perjuangan. Edi Eka Mulyadi, sarjana sosial fraksi PKS. Agustian Saputra, fraksi Demokrat. Romi Suryadi, fraksi Demokrat. Zuliardi Sofyan, fraksi GNHI. Supardi, fraksi GNHI. Kemudian Saudara Aswawi, itu untuk usulan di Komisi 1. Selanjutnya di Komisi 2, Irwanto, sarjana hukum fraksi Golkar. Haji Christian, fraksi PDI Perjuangan. Apias APR, fraksi PKS. Tuti Ilsan, sarjana hukum fraksi Demokrat. Saiful Hamid, fraksi GNHI. Haji Amran, sarjana hukum. Kemudian Saudara Basuki Ahmad, itu untuk usulan Komisi 2. Komisi 3, Suwarno, sarjana ekonomi fraksi Golkar. Khairillah, fraksi PDI Perjuangan. Sapirin, fraksi PKS. Haji Ubaidillah, sarjana hukum fraksi Demokrat. Haji Husni Tamrin,
fraksi GNHI, Iip Fitriansa, STMT, fraksi GNHI, dan Haji Alamsa, sarjana hukum. Demikianlah penyampaian usulan komisi. Selanjutnya kami selanjutnya dipimpin oleh Ketua. Jadi itulah komposisi komisi-komisi kita. Untuk tahap berikutnya kita membentuk struktur komisi. Kami persilakan kawan-kawan yang tergabung dalam komisi 1, komisi 2, komisi 3 untuk berembuk. Izin pimpinan. Siap. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat, sekaligus pimpinan DPRD Kabupaten Bali, rekan-rekan anggota DPRD dari fraksi, dan juga nama saya Suwarno SE, Pak, Ketua Fraksi dari Partai Golkar. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Golkar ada beberapa hal untuk menghemat waktu, dan juga kita ini adalah satu misi, satu tujuan. Yang duduk di sini adalah wakil rakyat untuk membangun Kabupaten Bali, mensejahterakan rakyatnya dengan aspirasi dan pokok-pokok kita. Alangkah bagusnya fraksi Partai Golkar menawarkan kepada rekan fraksi lainnya yang ada di sini, ada 6 fraksi, 2 gabungan. Kita akan meminta waktu untuk skor bersama pimpinan untuk menentukan siapa pimpinan dan juga komisi-komisi dan alat kelengkapan lainnya. Terima kasih. Boleh pimpinan tawarkan kepada fraksi masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi intinya kalau tidak saya tangkap, Pak Suwarno mengusulkan gimana kalau fraksi itu diwakili oleh ketua-ketua fraksi, kira-kira gitu Pak Suwarno ya? Diwakili oleh ketua-ketua fraksi bersama pimpinan untuk, karena kita semuanya adalah wakil dari fraksi ya, untuk berembuk menentukan struktur fraksi. Tapi kami tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa maksa. Tapi usulnya bagus. Karena kita ada satu. Fraksi yang lain. Nah, Tolong tawarkan. Dan yang setuju dan tidak setuju. cocok ini. Ya. Silakan Pak Mulyadi, pimpinan. Tadi kan langsung pimpinan sudah menyampaikan komposisi nama-nama anggota fraksi yang ditempatkan di komisi lain, komisi 1, komisi 2, dan komisi 3. Jadi ini tahapannya, ranahnya ada tahapan pembukaan tingkat komisi. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan ketua tadi, alangkah bagusnya pembukaannya di tingkat komisi masing-masing. Komisi 1 kembali ke ruangan komisi 1, komisi 2 kembali ke ruang komisi 2, dan komisi 3 dikembalikan ke komisi 3. Hasilnya nantinya akan disampaikan ke pimpinan Bali. Pimpinan, izin. Karena coba di dalam AKD ini ada fraksi yang memandui. Jadi saya nawarkan untuk kesejukan kerjasama yang bagus. Saya tawarkan kepada fraksi, ke-6 fraksi. Nah, tolong pimpinan tawarkan kepada kami yang untuk alat kelengkapan ini. Biar ada kesejukan dan juga mengingat waktu ini sudah mepet Pak, udah jam 5. Dari jam 2 menunggunya. Terima kasih. Siap. Jadi saya ulangi lagi ya. Keinginan ketua fraksi Demokrat itu saya sependapat. Mohon maaf, Golkar, Pak Suwarno SE, saya sependapat bahwa kita untuk menghemat energi kita sama-sama dan tujuan kita ada satu dan tidak ada bedanya sebenarnya antara ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota sama gitu, sama. Nah, oleh karena itu saya sependapat kalau kawan-kawan dari 6 fraksi ini, tinggal 5 fraksi lagi setuju untuk kita berembuk wakil dari fraksi masing-masing. Mau mana? Setuju tak? Setuju. Terima kasih. Nah, jadi kami persilakan Sekwan fasilitasi tempat masing-masing ketua fraksi. Ya. Tapi aku milih dulu sebelum kumpul dengan pimpinan. Silakan masing-masing fraksi kami juga dulu kalau masih tidak berembuk. Fraksi Jawa ya, bukan komisi. Umpamanya Pak Suwarno dengan anggotanya kalau masih tidak berembuk siapa? Pak Iril kalau masih tidak berembuk silakan. Izin pimpinan. Pak Tutilsan kalau masih tidak berembuk silakan kumpulkan anggota fraksinya. Pak PKS, Pak Eka
Pak Yuliadi dan Pak Haji Amran. Silakan. Kembali lagi Pak Haji Baik, silakan. Saya mengusulkan sedikit karena sebenarnya komposisi ini sudah diatur oleh setiap ketua komisi, fraksi, lebih baik menghemat waktu lagi. Silakan umumkan di sini. Yang tidak sepakat silakan nanti voting. Yang sepakat ya sah. Nah itu, jadi menghemat waktu itu Pak. Jadi kalau misal diumumkan komisi 1 komposisi siapa, wakil ketua siapa, komisi 2 dan selanjutnya, ya sepakat, nah itu selesai, itu lebih menghemat Pak. Karena jujur kita sudah tahu semua isi dalam ini. Nah, dan terus komisi 3, nah misal komisi berapa pun yang nggak sepakat, yang tidak sepakat, silakan mereka voting. Terima kasih. Jadi silakan masing-masing perwakilan dari fraksi, lebih khusus lagi ketua fraksi masing-masing, kita mengambil tempat di belakang dengan pimpinan, kita langsung menetapkan sesuai dengan usulan Pak Ubay yang setuju sana. Berarti komisi, struktur badan anggaran, struktur badan musyawarah, struktur badan perda, dan struktur BK. Terima kasih. Kita skor 10 menit. Bacakan komposisi struktur organisasi komisi 1. Komisi 1 Ketua Agustian Saputra. Wakil Ketua Aswawi Mansur. Sekretaris Mulyadi STTP. Anggota Jodika Sarjana Ekonomi. Edi Eka Puryadi Sarjana Sosial. Romi Suryadi AMD. Juliadi Sopian Supardi. Setuju? Terima kasih. Komisi 2 dengan komposisi struktur sebagai berikut. Ketua Haji Christian. Wakil Ketua Irwanto Sarjana Hukum. Sekretaris Saiful Hamid. Anggota Apias APR Tuti Ilsan Sarjana Hukum, Haji Amran Sarjana Hukum, dan Basuki Rahmat ST. Komisi struktur Komisi 3. Ketua Iip Fitriansa. Wakil Ketua Sapirin. Sekretaris Hoirila. Anggota Suwarno Sarjana Ekonomi, Haji Ubaidillah Sarjana Hukum, Haji Rusdi Tamrin, dan Haji Alamsa. Cok. Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ketua Suwarno Sarjana Ekonomi. Wakil Ketua Apias APS. Anggota Mulyadi STP, Zuliardi Sopian SHMM, Tuti Elsan Sarjana Ekonomi, Haji Alamsa Sarjana Hukum, mohon maaf Pak Tuti, Hoirila, dan Haji Husni Tamrin. Badan Kehormatan. Ketua Haji Amran. Wakil Ketua Jodika Sarjana Ekonomi, dan anggota Haji Ubaidillah. Isim Ketua. Pernah kita tadi sudah menyikapi masalah ini dengan cara musyawarah mufakat. Di sini yang tidak ada itu unsur PKS. Jadi untuk sekretarisnya kami sediakan untuk Komisi 1 Pak Eka Edi Puryadi.
Izin pimpinan, ini karena sudah ada kesepakatan antar fraksi melalui rapat yang sangat awal tadi. Terima kasih. Jadi ini sudah diputuskan? Bukan. Kalau nilai kasar ini Sudah diputuskan ya. Jadi sudah lengkap Pak Sekwan. Segera ini buatkan SK ya. Besok nanti malam kita tanda tangani dan fraksi ini mulai hari ini dan usulan fraksi-fraksi Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan BK hari ini mulai berlaku kecuali ya Badan Musyawarah dan Badan Anggaran itu komposisinya sudah mantap. Izin kira demikian dan untuk sampai tanggal 27 berarti kalau komisi mau melakukan perjalanan dinas berarti masih menggunakan struktur yang lama. Itu ya. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Pimpinan, sebelum tutup sedikit. Bukan. Kami atas nama fraksi PKS mengucapkan selamat bagi rekan-rekan yang terpilih. Kami berbangga diri. Kami tidak kecewa karena insya Allah kawan-kawan yang terpilih pada hari ini dalam struktur AKD yang terbaru ini akan bekerja dengan baik, akan membantu masyarakat. Insya Allah kami akan dukung PKS. Yakin? Amin. Terima kasih. Izin. Aku asal nangis pimpinan. Asal nangis. Oke, terima kasih. Jadi kepada rekan-rekan pimpinan dan seluruh ketua-ketua fraksi, anggota-anggota fraksi dan kawan-kawan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pali, kami merasa terima kasih. Terima kasih dan bangga bahwa kita dengan musyawarah, mufakat, dengan berembuk kita bisa menetapkan daripada AKD untuk periode setengah perjalanan periode yang akan datang, yaitu 2,5 tahun mulai berlaku tanggal 27 Maret sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan kita DPRD Kabupaten Pali. Kami kira itu. Terima kasih sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Rapat kami nyatakan selesai dan ditutup. Pimpinan, ada tinggi kok dari anggota BK ya. Ada 27 kita pegawai Pak Jamran. Tahu, aku di depan ada anggota BK. Berisi emang sampai dapat pengaduan kami siap terima. Dapat memberikan satu kerjasama yang baik dan juga bisa melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Selamat warahmatullahi wabarakatuh.